Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Cahyo Budianto dari kelas 4A Ekstensi Program Studi Transportasi Darat Politeknik Transportasi Darat Indonesia (ETTI). Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian salah satu tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Judul penelitian yang akan saya paparkan adalah analisis kinerja jaringan jalan penghubung Kecamatan Nguter dengan Kecamatan Bulu di Kabupaten Sukoharjo. Latar belakang penelitian ini adalah tingkat aksesibilitas Kecamatan Nguter dengan Kecamatan Bulu sebesar 3,106. Yang kedua, kinerja lalu lintas di jalan penghubung antara Kecamatan Nguter dengan Kecamatan Bulu memiliki indeks tingkat pelayanan D dengan visi rasio 0,74. Sumber data dari laporan umum tim PKL Kabupaten Sukoharjo. Identifikasi permasalahan. Yang pertama adalah rasio jarak sebenarnya Kecamatan Nguter dengan Kecamatan Bulu dengan jarak lurus sebesar 3,106. Hal ini dikarenakan Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bulu dipisahkan oleh Sungai Bengawan Solo yang berwarna garis biru. Selanjutnya, visi rasio 0,74 dengan tingkat pelayanan D dikarenakan fasilitas jaringan jalan yang ada hanya mempunyai satu akses penghubung, sehingga dari Kecamatan Bulu dengan menuju Kecamatan Nguter ataupun sebaliknya hanya bisa melalui jalan di garis yang berwarna merah. Selanjutnya rumusan masalah. Dari hanya satu jalan penghubung tersebut, rumusan masalah pertama adalah bagaimana kinerja jaringan jalan penghubung antara Kecamatan Nguter dengan Kecamatan Bulu pada 5 tahun yang akan datang. Yang kedua, pada tahun keberapakah jaringan jalan sudah tidak mampu melayani permintaan perjalanan. Yang ketiga, bagaimana tingkat aksesibilitas dan kinerja jaringan jalan dengan adanya pembangunan jaringan jalan baru. Untuk menjawab rumusan tadi, tujuan penelitian kali ini adalah mengetahui kinerja lalu lintas 5 tahun yang akan datang pada jalan penghubung Kecamatan Bulu dengan Kecamatan Nguter. Yang kedua, mengetahui pada tahun keberapakah jalan sudah tidak mampu melayani permintaan perjalanan. Yang ketiga, melakukan perbandingan tingkat aksesibilitas dan kinerja jaringan jalan tanpa dan dengan adanya jaringan jalan baru. Dalam penelitian ini, batasan masalahnya adalah proses perencanaan transportasi, yaitu mulai dari tahapan bangkitan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda, dan pembebanan perjalanan atau four-step model. Yang kedua adalah peramalan atau prediksi perjalanan di masa datang dilakukan 5 tahun, hanya 5 tahun ya. Yang ketiga, analisis tingkat aksesibilitas dan kinerja jaringan jalan tanpa dan dengan adanya pembangunan jaringan jalan baru berupa jalan dan jembatan yang selanjutnya dilakukan perbandingan kinerja. Penelitian serupa pada penelitian ini adalah analisis kinerja lalu lintas terhadap perencanaan pembangunan jalan lingkar Cibadak, Kabupaten Sukabumi dengan metode pembebanan lalu lintas dengan batasan kapasitas atau trip assignment with capacity constraint, peneliti oleh Wahyu Bagus Setiono dengan hasil penelitian perbandingan kinerja lalu lintas antara sebelum pembangunan jalan lingkar dan simulasi setelah pembangunan jalan lingkar. Lalu apa perbedaannya dengan penelitian kali ini? Yang pertama adalah perbedaan pada lokasi studi, di mana lokasi studi penelitian Wahyu Bagus ini adalah di Kabupaten Sukabumi, sementara penelitian saya adalah di Kabupaten Sukoharjo, sehingga perbedaan wilayah ini akan mempengaruhi analisis yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah pada penelitian Wahyu Bagus Tiono itu membandingkan kinerja antara jalan lingkar dengan jalan yang ada, sementara penelitian saya adalah membandingkan jalan yang ada dengan jalan pintas atau shortest path. Selanjutnya, gambaran umum di wilayah studi. Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bulu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Sesuai RT/RW, Kecamatan Nguter akan menjadi kawasan industri, sehingga akan menimbulkan potensi penambahan atau peningkatan tarikan perjalanan menuju Kecamatan Nguter. Dari peta yang saya tampilkan ini, di mana Kecamatan Bulu dan wilayah yang berada di selatan Sungai Bengawan Solo akan menuju ke Kota Sukoharjo dan Kecamatan Nguter,
harus melalui jalan yang ada di jembatan Banmati. Satu-satunya jalan ini akan mengakibatkan penumpukan perjalanan dari wilayah selatan sungai yang akan menuju Sukoharjo dan Kecamatan Ngunter, sehingga akan menimbulkan potensi kemacetan dan peningkatan volume lalu lintas. Dan pada kenyataan di lapangan, bahwa masyarakat yang berada di selatan sungai menempuh jalur penyeberangan menggunakan perahu yang sangat minim keselamatan. Selain itu ada jembatan sesek yang terbuat dari bambu seperti terlihat pada gambar, yang ini juga sangat jauh dari keselamatan ya. Sehingga daripada untuk memutar melalui jembatan Banmati, mereka menempuh jalan-jalan melalui penyeberangan dan jembatan sesek yang seperti di gambar. Kajian pustaka Black 1981 menyatakan bahwa aksesibilitas merupakan ukuran kenyamanan dan kemudahan suatu tata guna lahan berinteraksi satu sama lain, dan mudah atau susahnya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. Oviar Zetamin pada 2008 menyatakan bahwa tahap pembebanan perjalanan memerlukan data masukan berupa matrik asal tujuan perjalanan, kapasitas jalan, dan karakteristik jaringan seperti jarak waktu tempuh antar zona. Sehingga semakin mendekati nilai 1, tingkat aksesibilitas semakin baik. Pembebanan perjalanan diukur dari nilai visi rasio, sehingga semakin rendah visi rasio akan semakin baik. Di Kecamatan Ngunter dan Kecamatan Bulu tadi, visi rasio 0,74, sementara untuk tingkat aksesibilitas sebesar 3,106. Bahkan alir penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, yaitu data sekunder berupa peta tata guna lahan, peta zona, peta jaringan jalan, data jumlah penduduk, data jumlah kendaraan, data PDRW, dan RT/RW Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya adalah data primer, yaitu data HI dan RSI, yaitu potensi perjalanan, dan data volume lalu lintas, data inventarisasi jalan. Selanjutnya dari pengolahan data itu dilakukan analisis, yaitu analisis 4-step model, 4 tahap perencanaan transportasi, yaitu pembangkitan, distribusi, pemilihan moda, dan pembebanan. Di mana model analisis tersebut dilakukan validasi, apabila tidak sesuai, kembali ke tahap pertama, apabila sesuai, dilanjutkan dengan prediksi atau peramalan kinerja jaringan jalan pada tahun rencana, yaitu 5 tahun yang akan datang. Dari hasil analisis data tersebut, selanjutnya memberikan kesimpulan dan saran. Metode pengumpulan data itu ada data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari data resmi dari instansi pemerintah di Kabupaten Sukoharjo, yaitu Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Bapeda, dan PPS. Sementara data primer kita peroleh dari survei langsung ke lapangan. Data primer yang akan kita dapatkan nanti adalah dengan cara survei HI dan RSI, yaitu home interview, roadside interview, yaitu mewawancara potensi perjalanan. Yaitu dengan pertanyaan yang sangat mendasar adalah dari mana mau kemana dan menggunakan apa. Ini nanti menghasilkan matrik asal tujuan perjalanan. Selanjutnya adalah survei TC atau pencacahan kendaraan terklasifikasi, yaitu untuk mendapatkan data grafik volume lalu lintas dan volume pada jam perencanaan. Ini untuk melakukan validasi terhadap model pembebanan lalu lintas. Selanjutnya adalah survei MCO atau Moving Car Observer, ini untuk mendapatkan data kecepatan, yaitu dengan cara melakukan perjalanan mengambang mengikuti arus lalu lintas. Selanjutnya adalah survei inventarisasi, ini untuk mengukur prasarana lalu lintas atau prasarana jaringan jalan yang ada di wilayah studi, yaitu nanti hasilnya adalah peta jaringan jalan, data kapasitas ruas jalan. Metode analisa dan pembahasan, yaitu analisanya adalah menggunakan 4-step model, yaitu analisa bangkitan, distribusi, pemilihan moda, dan pembebanan lalu lintas. Selanjutnya adalah validasi model. Apabila tidak sesuai, dikembalikan ke tahap pertama. Apabila sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan, bisa dilanjutkan untuk forecasting atau prediksi peramalan pada masa yang akan datang. Selanjutnya adalah melakukan prediksi kinerja tanpa jaringan jalan baru dan dengan jaringan jalan baru. Selanjutnya adalah melakukan perbandingan kinerja terhadap peramalan tadi. Sekian, mungkin terima kasih yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini.
Selanjutnya, semoga penelitian kali ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo, khususnya pada Kecamatan Ngunter dan Kecamatan Bulu, agar masyarakat di Kecamatan Bulu dan masyarakat yang ada di bawah wilayah di selatan sungai dapat memiliki alternatif untuk menuju Kota Sukoharjo dan Kecamatan Ngunter selain melalui jembatan Ban Mati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.